Halo adik-adik, tetap semangat ya belajarnya walau sedang pandemi. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, selalu menjaga jarak atau physical distancing agar terhindar dari COVID-19. Yuk kita mulai. Ayo belajar matematika. Nah, hari ini kita bakal belajar mengenai pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, apakah kalian tahu bilangan bulat itu apa? Nah, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bagaimana sih lambang bilangan bulat itu? Yuk kita lihat contohnya. Nah, 98 dibaca 98 atau positif 98. Nah, 98 ini merupakan bilangan bulat positif. Lalu, contoh yang kedua, negatif 134 dibaca negatif 134. Nah, ini termasuk bilangan bulat negatif. Yang terakhir yaitu 0. 0 tentunya dibaca 0. 0 ini merupakan bilangan 0. Nah, yuk kita lihat gimana sih bilangan bulat ini jika kita tulis dalam garis bilangan. Seperti ini nih jadinya. Nah, ada 0, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat yang berada di sebelah kiri 0 berarti bilangan bulat negatif. Dan bilangan yang berada di sebelah kanan 0 berarti bilangan bulat positif. Contoh, misalnya kita lihat angka negatif 3. Dibacanya tentunya negatif 3. Kita lihat sekarang angka positif yaitu angka 5. Nah, dibacanya positif 5. Dibacanya itu dengan positif 5. Yuk kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kita bahas satu-satu ya, yaitu yang pertama mengenai penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Nih contoh soalnya, 5 ditambah negatif 2 sama dengan berapa ya? Kita jawab pakai garis bilangan dulu. Nah, untuk jawab soal seperti ini, jadi kalian tinggal buat garis bilangan, lalu dari bilangan positif kita bergerak dari 0 ke kanan sebanyak 5, kemudian dari 5 bergerak ke kiri mendekati 0 sebanyak 2, maka hasilnya adalah positif 3. Nah, jika kalian ingin menjawab dengan cara yang lebih gampang, kalian tinggal kurangi antara 5 dengan 2, yaitu hasilnya 3. Nah, untuk apakah dia positif dan negatif, kalian lihat bilangan terbesar, yaitu bilangannya itu adalah bilangan 5. Antara 5 dengan 2, bilangan terbesarnya adalah 5. Nah, 5 ini bilangan positif, jadi jawabannya itu adalah positif 3. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan bilangan positif dengan positif. Berapa sih jawaban dari 4 ditambah 5? Nah, ini jauh lebih gampang dari yang tadi adik-adik. Nah, kita gambar dulu ya garis bilangannya. Nah, adik-adik tinggal dari 0 kita bergerak 4 langkah ke kanan. Nah, setelah mencapai 4, kita kemudian bergerak ke kanan dari 4 sebanyak 5, sehingga hasilnya adalah 9.
dikarenakan bilangan 4 bilangan positif ditambah dengan bilangan 5 yang merupakan bilangan positif juga, jadi jawabannya pastinya positif, yaitu positif 9. Kita bahas sekarang mengenai penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Nah, ini nih soalnya. Negatif 4 ditambah negatif 2. Kira-kira berapa ya jawabannya? Kita jawab pakai garis bilangan dulu ya. Nah, kita lihat dari bilangan negatif maka bergerak dari 0 ke kiri 2, kemudian bergerak lagi ke kiri lagi 4, maka jumlahnya adalah negatif 6. Nah, cara gampangnya kalian tinggal jumlahin aja 4 ditambah 2, yaitu jawabannya 6. Karena tandanya merupakan bilangan negatif dan bilangan negatif, maka negatif 4 ditambah negatif 2 jadinya tandanya itu tetap jawabannya adalah negatif. Jadi negatif 4 ditambah negatif 2 jawabannya adalah negatif 6. Selanjutnya kita bahas mengenai pengurangan, yaitu pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Nah, ini soalnya 4 dikurangi 3. Nah, untuk yang ini kita jawab pakai garis bilangan. Dari 0 kita bergerak ke arah kanan sebanyak 4, kemudian dari 4 kita bergerak ke kiri arah 0 sebanyak 3, maka hasilnya adalah 1. Yang ini juga kita jawab secara biasa juga bisa, 4 dikurangi 3 sama dengan jawabannya 1. Nah, yang B yaitu mengenai pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ini nih contoh soalnya. 2 dikurangi negatif 5. Kita jawab pakai garis bilangan dulu ya. Nah, dari 0 kita bergerak ke kanan sebanyak 2, kemudian karena tanda berubah menjadi positif, maka bergerak lagi dari 2 ke kanan menjauhi 0 sebanyak 5, maka hasilnya adalah positif 7. Nah, untuk jawab soal yang ini, yaitu bisa kita lihat apabila pengurangan bertemu dengan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi positif atau berubah menjadi tanda tambah. Nah, di sini bisa kita lihat 2 dikurangi negatif 5. Nah, karena tanda pengurangan bertemu dengan negatif, jadi berubah menjadi 2 ditambah 5. 5 ditambah 2, jawabannya adalah 7. Jadi, di sini untuk pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, ada perubahan tanda di mana apabila pengurangan bertemu dengan negatif akan berubah menjadi tanda tambah atau positif. Lalu yang C yaitu mengenai pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Nah, ini contoh soalnya. Negatif 5 dikurangi negatif 8. Nah, kita jawab pakai garis bilangan dulu ya. Nah, dari 0 kita bergerak ke kiri sebanyak 5. Kemudian karena berubah tanda, maka dari 5 bergerak ke kanan arah 0 sebanyak 8, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, untuk menjawab soal yang ini sama seperti yang tadi, negatif 5 dikurang negatif 8. Nah, pengurangan bertemu dengan negatif, dia berubah tanda menjadi positif. Jadi, negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Nah, untuk jawab soal yang ini, jawabannya itu bisa berubah menjadi negatif ataupun positif. Nah, untuk menjawab soal yang ini, kalian tinggal kurangi 8 antara 5, yaitu jawabannya 3, lalu kita lihat bilangan terbesarnya. Bilangan terbesarnya tentunya adalah 8. Nah, 8 ini tandanya apa? Positif kan? Jadi, jawabannya itu adalah positif 3. Kita masuk yuk ke materi berikutnya mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kita mulai perkalian dengan satu angka. Nah, untuk yang ini kalian bisa pakai cara susun. Jadi, tinggal 28 dikali 4. Nah, 8 dikali 4, 32. Kita tulis 2, lalu kita simpan 30-an. Setelah itu, kita kalikan antara 2 dan 4, menjadi 8. Ditambah 30 yang kita simpan tadi, berubah menjadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Menyimpan 1 ratusan. Jadi dapat kita peroleh 28 dikali 4 sama dengan 112.
Nah, kita bahas perkalian dengan sama tanda. Perkalian dengan sama tanda, yaitu contohnya seperti ini nih. Kalian bisa pakai cara susun yang seperti tadi, yaitu negatif 18 dikali negatif 3. Jadi kita kalikan dulu, 8 dikali 3 sama dengan 24. Tulis 4, lalu kita simpan 20-an. Setelah itu, kita kalikan 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 20-an yang kita simpan tadi. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka diperoleh negatif 18 dikali negatif 3 sama dengan 54. Karena keduanya memiliki tanda yang sama, maka tandanya menghilang. Nah, untuk ini kita lihat yuk keterangan di bawah ini. Jika positif dikali positif, maka akan menjadi positif. Jika negatif dikali negatif, maka akan menjadi positif. Jika negatif dikali positif, maka akan menjadi negatif. Dan apabila positif dikali negatif, maka akan menjadi negatif pula. Yuk kita bahas mengenai pembagian. Nah, kita lihat ya contoh soalnya, pembagian dengan beda tanda. Negatif 355 dibagi positif 5. Nah, kalian bisa pakai pembagian susun. Caranya seperti ini. 35 dibagi 5 yaitu sama dengan 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. 35 dikurang 35 kan 0. Kita turunkan 5. 5 dikali 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi maka hasil pembagian dari negatif 355 dibagi positif 5 diperoleh hasil negatif 71. Lalu kita bahas pembagian dengan tanda yang sama. Negatif 244 dibagi negatif 2. Nah, caranya pakai cara yang tadi ya, pembagian susun. Nah, 24 kita bagi 2 dulu. Jawabannya kan 12. Lalu setelah itu kita kalikan dapat 24. Nah, 24 dikurangi 24 kan 0. Kita turunkan tuh 4-nya. Lalu 4 kita bagi 2, jawabannya 2. Lalu kita 2 kalikan 2, jawabannya 4. Nah, maka dari itu 4 dikurangi 4 sama dengan kan 0. Maka hasil pembagian dari negatif 244 dibagi negatif 2 diperoleh hasil 122. Nah, untuk itu kita lihat ya keterangan untuk tanda-tandanya. Jika positif dibagi positif, maka akan menjadi positif. Jika negatif dibagi negatif, maka akan menjadi positif. Jika negatif dibagi positif, maka akan menjadi negatif. Dan jika positif dibagi negatif, maka akan menjadi negatif pula. Nah, dalam pengerjaan hitung bilangan bulat dikenal beberapa sifat. Ada 3 sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif. Nah, untuk sifat komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Lalu A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Sifat distributif, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A kali C. Lalu A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang A kali C dalam kurung. Nah, kita lihat ya contoh soalnya. 39 dikali dalam kurung 15 ditambah 12. Nah, sama dengan 39 dikali 15 dalam kurung ditambah 39 dikali 12 dalam kurung. Nah, ini sifat yang mana ya? Nah, bisa kita lihat. Jadi, tinggal kita tarik dulu 39 dikali 15 dalam kurung, lalu 39 dikali 12 dalam kurung, lalu dijumlahkan. Nah, sifat ini menggunakan
sifat penyebaran atau distributif perkalian pada penjumlahan. Apabila tanda di antara 15 dan 12 ini adalah pengurangan, berarti menjadi sifat penyebaran distributif perkalian pada pengurangan. Sekian ya adik-adik untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat belajar ya walau sedang pandemi. Sampai jumpa.